saya Rita Dina Kanding. Mungkin banyak yang belum kenal sama aku. Saya dokter gigi, juga nyanyi juga, tapi punya lagu baru Penjaga Jiwaku. Keseharianku ini ya gini deh, praktek, terus ada nyanyi show gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi aku lebih sering juga praktek. Jadi pagi aku praktek, terus nanti sampai siang atau sampai sore, kemudian aku ada acara. Nah, kebetulan nyanyi-nyanyi yang lagu-lagu yang aku sering nyanyiin itu ya tergantung daripada yang nikah itu ataupun yang punya gawe itu adalah orang Jawa atau orang Sumatera atau orang Padang atau orang Timur. Jadi ya kita harus bisa ngafalin lagu-lagu yang di acara-acara yang mereka memang butuhkan. Jadi kita ya siap sedia aja. Aku tuh suka musik banget dari kecil. Kemudian dari umur 5 tahun aku bisa ikut bintang kecil ya, bintang kecil umur 5 tahun. Jadi udah pernah masuk TV dulu di Sumatera Selatan ya, dari bintang kecil. Terus habis itu saya ke Jakarta, aku ikut bintang radio ya, kebetulan alhamdulillah dapat juara bintang radio yang juara ketiga gitu kan. Nah terus ikutlah tes wajah baru, ikut tes di TV. Nah, alhamdulillah diterima dan akhirnya di situ aku mulai bikin album. Nah, itu Dua Hati Satu Rasa. Nah, kenapa aku tuh jadi dokter gigi tapi masih pengen nyanyi, pengen bermusik, berkarya, karena buat aku musik itu adalah indah dan satu kreativitas yang membuat kita itu nggak jenuh gitu. Jadi kalau misalnya aku ya capek kan, atau sendiri dokter gigi itu capek, kerjanya juga fisik ya. Nah, kalau udah nyanyi itu rasanya tidak tenang. Kemudian juga aku profesional karena aku punya beberapa album, ada Kisah Cinta di Kota Kecil, ada Dua Hati Satu Rasa, ada Aku Masih Sayang, ada Bila Hati Kita Berbeda. Nah, ada kompilasi juga. Terus kebetulan yang terakhir ini ada religi, judulnya Penjaga Jiwaku. Nah, aku tuh memang udah ada juga yang waktu itu sempat sama Mas Baby Romeo, terus sama Melly Guslo, Melly Guslo, terus habis itu kerjasama juga pernah sama Topati juga. Oke, lagu Penjaga Jiwaku itu ciptaannya Mas Badai Krispati. Jadi emang lagu itu dibuat di saat aku sebelum Ramadan, aku pernah ketemu sama Mas Badai, terus pengen gimana ya caranya bikin suatu lagu yang cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan juga kita selalu mengenang dan selalu mengingat dan mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku kebetulan di dalam lagu itu tuh ada salawatnya juga. Jadi semua Mas Badai serahkan ke aku untuk salawatnya, dan perjalanan lagu itu adalah tentang kisah cinta seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta. Jadi itu sebenarnya lagu itu tuh bisa general aja ya, general maksudnya tuh bisa untuk siapapun dan tidak tidak dinyanyikan hanya di dalam acara-acara religi gitu loh. Jadi in case kalau kita ada acara-acara yang memang menyentuh dan memang berhubungan dengan perasaan kita terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia, kecintaan kita ingat ya, kita mengingatkan bahwa kita ini hidup itu hanya sementara. Terus di situ tuh kita masih bisa dikasih nafas sama Allah gitu, sama Tuhan kita, dikasih nafas, dikasih kehidupan, dikasih rezeki, aktivitasnya. Itu mengingatkan bahwa manusia itu jangan sampai terlena sibuk dengan kehidupan duniawi. Maaf ya, soalnya ini nggak matching nih atas sama bawah, karena aku nanti kira-kira jam 6 tuh harus berangkat ke Biakara, saya mau ada nyanyi di wedding party. Terus sebelumnya tapi aku harus praktek. Nah, persiapannya seperti ini. Aku bajunya santai tapi atasnya kayak gini. Kenapa aku mau jadi dokter gigi? Sebenarnya sih tadinya nggak mau jadi dokter gigi, tadinya pengen jadi dokter ahli jantung. Tapi karena waktu aku kan lahir di Prabu Muli di Sumatera Selatan, di Palembang, jadi sehari itu bisa makan pempek 5 kali sehari. Jadi zaman dulu itu kan cuka itu kan asem ya. Kalau sekarang kan kita udah nggak terlalu pakai cuka yang putih. Nah dulu tuh pakai cuka yang putih karena kan belum ada pengganti. Dulu kan kita, kalau sekarang udah pakai asem atau segala macam. Nah itu asamnya itu bisa membuat gigi berlubang, karena saya kan terlalu dia tuh terlalu keras asamnya itu, cukanya itu, sehingga gigiku cepat bolong. Nah tiap hari ke dokter gigi.
Nah, ke dokter gigi itu kan di bornya itu kan zaman dulu kan masih pakai low speed. Nah, low speed itu kan masih bunyinya itu kan gitu kan. Jadi rasanya itu aku kesel banget gitu loh kalau setiap pergi ke dokter gigi. Lihat aja nanti nih kalau aku udah besar aku pengen ngobatin gigi orang juga, tapi yang nggak sakit. Kadang-kadang kita udah bekerja sekuat tenaga, kita sudah mau apanya pasien kita ikutin, tapi kadang-kadang pasien ada aja yang nggak puas ya, ada yang komplain ini itu, tetapi kadang-kadang juga ya ada yang komplain tapi langsung ngomong, tapi ada yang juga langsung pergi nggak ngomong, tiba-tiba dia nggak balik lagi. Nah gitu loh, jangan kita salahin pasien, tapi kita harus introspeksi diri. Oh iya, pasien itu kan pengennya nyaman, aman, pengen dia datang dengan sakit gigi ataupun dia datang dengan keluhan gigi, tetapi kita harus bagaimana dia datang dengan misalnya dengan nangis atau dengan cemberut, tiba-tiba dia pulang tuh udah senyum, udah ketawa, senyumnya udah indah, udah bagus. Jadi membuat dia itu satu kepuasan dan membuat dia nyaman di sini di House of Two, di klinik saya. Jadi kemudian dia ada suatu rindu, kangen kalau misalnya dia nggak datang ataupun dia udah lama nggak kontrol sama dokter giginya, pasti dia akan cari datang ke sini lagi. Ada sih waktu itu cerita yang lumayan ya bikin hati gimana gitu, tapi kan kita nggak boleh kesel ya sama pasien. Jadi dia itu datang, pokoknya kerjain ya dok, bikinin gigi aku ya gitu-gitu. Dari dia kan ada yang ompong, akhirnya saya kasih tahu, oh kalau ompong nih mau diimplan atau mau di bridge. Akhirnya kita kan urut-urutkan masalah harga ya, estimasi harga. Oh ini nih harga implan sekian, bridge sekian, crown sekian gitu kan. Terus akhirnya dia maunya bridge kan gitu. Kalau bridge itu udah saya terangin bahwa kalau gigi ompongnya 1 itu kan kita harus ada gandeng lagi 2, jadi kan semuanya 3 gigi gitu kan. Nah atas bawah kebetulan nggak diompong-ompong semua gitu, atas bawah harus banyak lah gitu. Terus akhirnya tiba-tiba ya udah aku bikinin aja, kan dia sudah setuju, oke, harganya juga sudah setuju. Terus tiba-tiba satu hari dia datang, dia telepon atau segala macam, dia ngalami keluhan tuh dia, aduh kok sakit ya semenjak gini-gini sakit, semenjak dibikin apa dikecilin sedikit itu sakit, terus pusing apa segala macem lah gitu kan. Udah saya oke, bisa kasih obat, udah berapa hari malam-malam tuh tadi telepon aku udah kasih obat. Udah itu udah lama-lama dia terus-terusan kayak gitu nih. Terus akhirnya dia bicara kalau dokter sebenarnya aku nggak pengen bikin gigi. Nah, dia blame sama dokternya kan, maksudnya itu saya emang nggak pengen gigi, dokternya aja yang gigi gue nggak apa-apa. Terus tiba-tiba dibikin lah gitulah, dibikin gini-gini. Padahal semuanya kan pasti udah kita terangkan dengan baik ya, dan semuanya udah setuju gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya lama-lama usut punya usut, ternyata ya memang intinya dia nggak mau bayar aja gitu loh. Padahal aku tuh udah dari dulu tuh nggak pernah naik harga tuh juga gitu kan. Dan apalagi temen itu kan pasti kita ya ambil, kadang-kadang juga aku untuk dokternya juga jasanya nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting bayar materialnya aja, labnya aja atau gimana. Jadi sehingga kita tuh atau listrik, jadi kita tuh juga adalah yang sosial yang seperti itu juga sama teman-teman atau yang kayak ya apalah yang kurang mampu gitu loh. Jadi ya sudah, akhirnya intinya itu. Dan kebetulan ya sudah, akhirnya dia pergi ke dokter lain, saya nggak apa-apa. Nah ada juga pasien yang manis, yang anak kecil gitu, terus tapi dia orang Perancis. Nah itu namanya kayaknya Fanny Babion gitu deh namanya. Nah dia tuh nggak mau kalau dia duduk di kursi, dia mau dia yang pegang-pegang alatnya semua, dia tunjuk saya mau pakai alat ini, saya mau pakai alat ini. Kalau misalnya yang kayak bur gitu dia nggak mau, ya udah nggak mau. Jadi sikat-sikat dulu, main-main air dulu gitu ya, memang lucu. Tapi akhirnya selesai juga. Tapi satu anak tuh ya kira-kira ngabisin waktu 2 jam lah hanya untuk menambal gigi 1 aja.